Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Setelah membaca materi, Bu Guru di sini akan menerangkan mengenai perangkat keras komputer. Jadi untuk memperjelas materi yang telah kalian baca, marilah kita simak foto atau bentuk perangkat keras komputer. Perangkat keras adalah semua perangkat komputer yang bisa dilihat secara fisik, bisa dipegang, bisa dipindah, kemudian berfungsi untuk melakukan proses masukan atau input dan keluaran atau output data. Contohnya ada mouse, ada keyboard, monitor, CPU, RAM, dan masih banyak. Perangkat keras dibedakan berdasarkan fungsi atau kegunaannya. Yang pertama ada perangkat input atau masukan. Perangkat input berfungsi untuk memasukkan informasi atau data berupa video teks, gambar, atau audio dari luar komputer ke dalam komputer. Contohnya mouse, keyboard, scanner, joystick, kamera digital, touchpad, mousepad, light pen, mikrofon, touchscreen, dan barcode reader. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada mouse. Mouse merupakan perangkat yang digunakan untuk mengatur perpindahan kursor secara cepat untuk memberikan perintah secara praktis dan cepat. Yang kedua ada keyboard. Keyboard adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai alat input data dalam bentuk huruf, angka, dan simbol. Tentunya kalian sudah pernah melihat keyboard ya. Selanjutnya ada scanner. Scanner merupakan perangkat input yang dapat mengcopy gambar atau teks, kemudian disimpan di memori komputer serta menduplikat objek layaknya mesin fotokopi yang diimport ke dalam komputer dan ditampilkan melalui monitor dalam bentuk digital. Scanner biasanya digunakan untuk menyeken dokumen, KTP, KK, atau ijazah yang nantinya bisa dijadikan dalam bentuk file digital. Selanjutnya ada joystick. Yang pernah nge-game pastinya tahu ya, joystick, alat input komputer yang dapat mentransmisi arah sebesar 2 atau 3 dimensi ke komputer. Biasanya digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan game dengan lebih sempurna. Selanjutnya ada webcam. Webcam juga perangkat input yang dihubungkan ke laptop atau komputer, berfungsi untuk mengambil gambar, juga bisa untuk merekam video secara live. Barcode reader berfungsi untuk membaca simbol sekaligus menangkap dan mengubah barcode menjadi sebuah data elektrik, kemudian mengirimkannya ke PC dengan format yang sederhana. Yang suka belanja pasti tahu ya, biasanya ada label-label yang nantinya dibaca melalui barcode reader, kemudian muncul harganya di layar komputer. Yang kedua, jenis perangkat keras ada perangkat proses. Tadi sudah perangkat input, sekarang perangkat proses. Perangkat proses berfungsi dalam mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Contohnya RAM, VGA card, sound card. Nah, ini tampilannya RAM. Random Access Memory, memori yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data sementara. Maksudnya sementara adalah ketika komputer dimatikan, data yang tadi disimpan itu akan hilang. Selanjutnya ada VGA card, yaitu kartu ekspansi yang berguna untuk memproses gambar dan menerjemahkan rakitan sebuah tampilan, kemudian menampilkannya melalui monitor. Jadi monitor bisa menyala, kemudian bisa menampilkan gambar karena ada VGA card. Selanjutnya ada sound card. Salah satu perangkat keras komputer, fungsi utamanya sebagai pengolah data untuk audio dan suara. Jadi kalau tidak muncul suaranya, bisa jadi ada gangguan di sound card-nya. Yang selanjutnya ada perangkat output. Input sudah, proses sudah, sekarang perangkat output. Merupakan perangkat yang berfungsi menampilkan informasi dan atau mencetak hasil input data yang telah diinput dan diproses oleh komputer. Jadi fungsinya untuk menampilkan. Contohnya speaker, menampilkan dalam bentuk suara ya, LCD proyektor, monitor, printer, ataupun plotter. Speaker, perangkat keluaran yang mengolah sebuah input energi dalam bentuk gelombang listrik lalu mengeluarkannya dalam wujud suara.
LCD jenis media display yang menggunakan kristal cair untuk menghasilkan gambar yang terlihat. Teknologi LCD tentunya sudah banyak dilihat, biasanya selain di komputer atau laptop, ada juga di handphone, kemudian ponsel, layar kalkulator, layar jam digital, dan sebagainya. Selanjutnya ada monitor. Monitor merupakan perangkat output yang berfungsi menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Lanjutnya ada printer, menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks, gambar, maupun grafik di atas kertas. Yang selanjutnya yang keempat, perangkat storage. Jadi tadi input, proses, output, sekarang adalah perangkat storage atau penyimpanan. Merupakan perangkat yang berfungsi menyimpan data-data komputer, contohnya hard disk, flash disk, optical disk, CD, atau DVD. Nah, ini bentuknya hard disk ya. Hard disk itu untuk menyimpan data, baik dokumen, gambar, data operating system, yang bersifat non-volatile memory, yaitu data yang disimpan tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. Selanjutnya ada USB atau flash disk. Perangkat penyimpanan kecil untuk menyimpan file dari satu komputer ke komputer lain yang dapat dibawa kemana saja karena memiliki ukuran yang kecil. Selanjutnya yang terakhir ada optical drive. Salah satu perangkat keras pada PC yang digunakan untuk membaca dan menulis data ke CD dan DVD yang dikenal dengan istilah burning. Optical drive merupakan sinar laser pada spektrum untuk membaca dan menulis data ke piringan CD maupun DVD. Baiklah anak-anak, itu tadi hardware komputer berdasarkan jenis dan fungsinya yang sebagian besar sudah pernah kita lihat dan kita temui dalam kehidupan sehari-hari waktu kita menggunakan komputer. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat. Jangan lupa kerjakan latihan soal. Silahkan diklik pada menu evaluasi dan kerjakan latihan soal. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.